Selamat datang di Cu Film. Halo guys, kali ini saya akan menceritakan dan merangkum film Blade. Film Blade dirilis pada tahun 1998 yang dibintangi oleh Wesley Snipes. Film ini menceritakan tentang pemburu vampir. Jadi daripada penasaran, langsung aja cekiprit. Di awal film pada tahun 1967, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah hamil dan sekarat akibat digigit oleh vampir. Wanita itu secara kebetulan melahirkan seorang bayi yang akan melegenda dan akan ditakuti para kaum vampir, guys. Dan inilah Blade. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, kita akan melihat sepasang pemuda yang sedang menuju klub malam yang lokasinya sangat tersembunyi. Dan nampaknya itu bukan klub seperti biasanya, guys. Si pemuda pun merasakan hal yang tidak wajar dalam klub itu. Ketika dia melihat tetesan darah yang tidak tahu dari mana datangnya. Dan tiba-tiba itulah hujan darah. Ternyata itu adalah klub khusus vampir. Setelah itu kita melihat bayi yang dari awal film kita sebut tadi. Ya, itu adalah Blade, manusia setengah vampir. Menggunakan peluru dan senjata yang terbuat dari perak, Blade dengan mudahnya membunuh mereka vampir. Dan tersisa satu penanggung jawab klub tersebut. Di situ Blade meminta si vampir untuk bertobat. Karena usaha itu akan menambah dosa para si vampir, guys. Setelah dibakar, tubuh gosong vampir pun dibawa ke rumah sakit untuk diteliti, guys. Dan malah mengakibatkan menggigit kedua dokter tersebut. Salah satu dokternya bernama Karen. Akan tetapi Karen berhasil diselamatkan dengan kemunculan Blade yang secara tiba-tiba menghabisi vampir tersebut. Di sini terlihat vampir pun lolos. Namun Blade memilih untuk pergi sambil membawa Karen untuk diobati, guys. Dan berharap masih cukup waktu untuk membuat Karen tidak berubah menjadi vampir. Di markas ada manusia terdekat Blade yang bernama Abraham, guys. Abraham juga sangat setia kepada Blade dan sudah menganggap Blade sebagai anak sendiri. Hanya tersisa 1 jam sebelum Karen berubah menjadi vampir. Abraham menyuntikkan cairan bawang putih untuk memperlambat, guys. Scene pun berganti. Di sini terlihat rapat para petinggi vampir dan para petinggi manusia, guys. Ya, rapat untuk menjaga perdamaian antara kaum vampir dan kaum manusia, guys. Terlihat ada vampir muda yang bernama Frost. Sendiri menjadi vampir karena tergigit, bukan murni dari lahir. Frost adalah pemilik klub tadi, guys. Frost diberitahu agar tidak membuka klubnya lagi. Akan memicu keributan dan membuka rahasia vampir, guys. Kembali ke Karen yang tersadar di mana dia melihat begitu banyak senjata milik Blade, guys. Karena Karen penasaran, dia menyentuh pedang milik Blade. Dan tiba-tiba itu adalah senjata rahasia yang jika disentuh oleh orang lain selain Blade, maka akan otomatis pisau kecil itu muncul secara tiba-tiba. Blade terlihat disuntik serum penahan haus darah, guys. Karena Blade manusia setengah vampir, dia tetap memiliki rasa haus terhadap darah, guys. Dan serum itu rutin disuntikan, guys. Melihat Karen akan kabur, Abraham pun langsung mencegatnya, kemudian menjelaskan semua kronologinya, guys. Namun karena Karen ingin pulang, Abraham pun memberikan sebuah semprotan bawang putih dan serbuk perak untuk jaga diri, guys. Sampai di apartemen, Karen pun mulai parno dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya, guys. Dan ketika di kamar, tiba-tiba muncul seorang polisi yang mengaku sedang memeriksa atas kejadian kemarin, guys. Di mana saat polisi itu akan membunuhnya, tiba-tiba polisi adalah seorang manusia suruhan Frost, merupakan kaki tangan si Bruce. Dengan imbalan akan merubah si polisi menjadi vampir supaya hidup lebih lama seperti vampir biasanya. Ketika polisi kabur, si Blade sengaja membiarkannya dan berharap si polisi itu menuntunnya ke markas si Frost, guys. Dan ternyata benar, si polisi pun pergi ke sebuah klub menuju markas rahasia si Frost. Setelah masuk, betapa terkejutnya Karen karena vampir menggunakan teknologi modern berupa tempat penyimpanan milik kaum vampir, guys. Di situ ada seorang vampir yang bertugas menjaga tempat tersebut dan sengaja dibuat obesitas supaya tidak pergi, guys. Saat Blade melihat pada layar, si vampir obesitas dipaksa mengaku. Dia menjelaskan bahwa Frost untuk berencana membangkitkan Dewa Darah dan menjadi vampir terkuat, guys. Ketika Blade dan Karen masuk ke ruangan lain, di situ terdapat lembaran kitab Erebus atau tutorial untuk melakukan sebuah ritual terlarang, guys. Dan ketika mereka melihat-lihat, muncullah beberapa vampir. Vampir mau menangkap hidup-hidup dan akan membawa ke hadapan Frost untuk suatu tujuan, guys. Saat itu muncul Abraham yang datang memberondong peluru perak dan membuat sebagian besar mereka mati. Mereka berhasil selamat dengan naik kereta api yang kebetulan lewat di depan hadapan mereka, guys.
Kekalahan pertarungan itu terjadi karena bukan tanpa alasan, akibat tubuh Blade melemah. Di markas, Abraham pun menjelaskan tentang Blade kepada Karen. Blade terlahir memiliki semua kemampuan vampir dan tidak terbakar oleh sinar matahari, bawang putih, dan tidak oleh mati karena perak. Meski memiliki semua kemampuan vampir, tetap haus darah dan harus disuntik serum khusus. Beralih ke Cypros yang menculik ketua vampir dan berencana untuk membakar bawah sinar matahari, guys. Karen pun mencoba mencari obat penawar vampir menggunakan sampel darah milik Blade dan tak sengaja menemukan cairan yang bisa meledakkan seorang vampir. Blade pun keluar sebentar. Muncullah Cypros dan anak buahnya mencari Blade. Karena yang ada Karen dan Abraham, mereka menyiksa Abraham sampai sekarat, guys. Blade yang datang terlambat kaget ketika melihat Abraham teler bekas gigitan pada lehernya, guys. Itu menandakan bahwa Abraham tidak mempunyai pilihan lagi selain mati. Blade pun memberikan pistolnya agar Abraham bunuh diri. Hal itu membuat Blade murka, guys. Dengan amunisi buatan Karen, Blade pun balas dendam. Sesampai di sana, Blade langsung disambut oleh kedua penjaga, guys. Ini pertama kalinya amunisi buatan Karen dicoba, dan ternyata saat masuk ruangan lain, Blade pun melihat ibunya yang masih hidup, bahkan hampir seumuran, guys. Blade pun tertangkap dan dibawa ke tempat ritual untuk dikorbankan. Ya, untuk membangkitkan Dewa Darah. Gunakan darah sebagai amunisi pembangkitnya, guys. Sementara itu, Karen pun dimasukkan ke dalam peti lain. Situ darahnya akan mengalir mengikuti simbol. Beberapa vampir berdiri di posisinya dan juga Frost berdiri di tengah lingkaran, guys. Terlihat Frost menjadi kuat. Blade pun berhasil diselamatkan oleh Karen, di mana dia langsung menyodorkan lehernya untuk dikenyot, guys. Saat itu Blade dipaksa harus membunuh ibunya sendiri, guys. Setelah membunuh ibunya, Blade pun langsung loncat ke bawah dan habis ini Blade harus bertarung dengan Frost. Pedang Blade membuat tubuh si Frost menjadi dua dan tiba-tiba karena ritual tadi, Frost sulit dibunuh dan juga sangat cepat sehingga membuat Blade kewalahan. Tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk. Blade pun berpikir. Blade langsung teringat dengan amunisi buatan Karen yang sempat dilempar oleh Frost tadi, guys. Setelah semua selesai, kita dibawa ke Rusia, guys. Di situ terlihat seekor vampir yang hampir saja membunuh perempuan, guys. Akan tetapi film pun tamat. Jangan lupa subscribe.